Iya, ya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya. Selamat pagi, Bu. Ya, terdengar. Ya, baik. Ini sudah ada 4 orang yang bergabung. Kita mulai saja sambil menunggu teman-teman lainnya ikut kegiatan TUEP kedua ini. Nah, kalau saya lihat di tugas 1, semua sudah mengerjakan, sudah unggah. Ada 10 mahasiswa di kelas ini, kemudian, ini ya, rata-rata semuanya sudah saya berikan masukan, apa ya, komentar untuk melanjutkan ke tugas 2. Dan saya lihat, ini ya, di tugas 1 tidak ada masalah begitu ya. Jadi, masukan yang sudah saya berikan di ini ya, per revisi judul artikel kemarin teman-teman sudah ikuti semua. Kecuali memang ada yang menurut saya perlu diperbaiki. Contohnya ada judul yang menurut saya terlalu umum, ada model pembelajaran saja kemudian, apa ya, pengaruhnya terhadap kreativitas dan seterusnya, itu yang sudah saya beri komentar. Jadi untuk tugas 1, untuk tugas yang memang perlu diperbaiki, itu saya beri komentar untuk diperbaiki. Sementara yang lainnya itu, secara ini ya, keseluruhan, sebagian besar itu, sudah saya berikan masukan untuk lanjut ke tugas 2. Kemudian, eee, oh ya, untuk tugas 2 oh ya, sebelumnya, saya berharap untuk tugas 1 sampai tugas 4 sebelum tugas 4 final. Tugas 4 itu kan yang untuk tugas 4 final yang setelah, direvisi kemudian untuk uji plagiasi itu memang diminta bentuk filenya adalah PDF. Tetapi untuk tugas 1 sampai 4 yang bukan 4 final, saya, minta Bapak Ibu tolong unggah dalam bentuk filenya itu adalah Word supaya bisa saya berikan masukan dan bisa saya revisi. Kalau PDF memang bisa saya convert ke Word, cuman kan nanti formatnya bisa berubah kan kalau setelah saya ini. Jadi tolong dalam bentuk Word supaya kalau ada masukan dan sebagainya bisa langsung saya revisi dan saya berikan masukan. Kemudian biasanya untuk masukan itu, untuk, artikel itu saya pakai fasilitas apa, track changes ya yang ada di Word. Jadi itu teman-teman mudah-mudahan sudah pernah mengalami begitu ya, kalau masukan perbaikan tugas itu, di ini ya, diberikan dalam bentuk, menggunakan itu, track changes. Dan kalau misalnya teman-teman juga sudah mengajar atau, pekerjaannya itu ada kaitannya dengan itu ya, apa, tugas dan lain sebagainya dalam bentuk Word. Nah, itu kalau teman-teman mau berikan revisi, bisa gunakan fasilitas, track changes tersebut. Kemudian untuk tugas 2 itu kan batas akhirnya antara besok atau lusa ya, hari Senin ya? Besok hari Senin atau hari Selasa ya, saya tidak terlalu ingat. Nah, itu teman-teman tolong kerjakan ya. Kalau pagi ini saya cek itu baru 3, awalnya itu 2, kemudian jadinya 3 yang sudah unggah, ya ada Ayu, ada Astuti, kemudian oh ya ada 2, baru 2 saja ya, jadi teman-teman silahkan. Kemudian nanti juga karena kemarin itu ada yang, bertanya soal tugas 2, nanti juga akan saya jelaskan. Tetapi sebelum kita lanjut ke tugas 2 dan seterusnya, misalkan kalau ada teman-teman kendala, saya mau bahas dulu ya tugas 1 yang teman-teman sudah kerjakan, sudah hasilkan. Oke, iya iya.
Jadi ini, sudah ada 10 orang yang mengerjakan, cuman ada satu ini yang, apa ya, saya agak ini kayak revisinya cukup banyak gitu ya. Pertama teman-teman, untuk tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4 itu kan sudah ada formatnya ya, sudah ada template. Nah, itu saya berharap teman-teman mengerjakan tugas 1 sampai 4 itu berdasarkan instruksi dari soal tugas masing-masing dan menggunakan format yang sudah ada, template yang sudah ada. Ini saya, mulai dulu dari yang Nurhayati ya. Oke, ini masukan yang saya berikan adalah silakan lanjutkan ke tugas 2. Nah, ini kalau ini ya, kalau kita bandingkan, saya bandingkan, mohon maaf saya tidak bisa hafal semua judul teman-teman, jadi ini saya masih harus lihat dari file asli dan file yang sudah saya share di WA Group Nurhayati. Oke, ini berarti Nurhayati sudah buat sesuai masukan yang saya berikan. Dan ini kalau saya lihat sudah oke ya. Ini silakan lanjutkan ke tugas 2. Cuma teman-teman, ya saya berharap teman-teman mengerjakan artikel ilmiah ini mau tugas 1 sampai 4, tolong kerjakan sendiri ya, jangan menggunakan ChatGPT atau apalah fasilitas lainnya, Copilot atau Gemini atau lainnya. Nah, teman-teman jangan salah, kalau teman-teman menggunakan fasilitas tadi itu, ada cirinya, kelihatan, kita bisa tahu. Jadi, karena ini adalah proses belajar teman-teman, gunakan kemampuan sendiri. Kalau teman-teman menggunakan ChatGPT atau yang lainnya itu hanya sebagai alat bantu, silahkan. Cuman kalau dalam posisi saat ini, jangankan teman-teman, saya sendiri saja itu tidak bisa memilah kapan saya menggunakan AI, apakah ChatGPT dan lainnya itu hanya sebagai alat bantu atau saya apa ya, menyuruh mereka mengerjakan semua tugas saya begitu. Itu makanya saya biasanya, eee, benar-benar menghindari begitu ya untuk menggunakan ChatGPT, kecuali kalau tugas yang memang bukan tugas saya. Contoh, saya kan tenaga ini ya, tenaga pendidik, tetapi kalau suatu saat-saat tertentu saya dapat ini ya, permintaan dari mahasiswa di wilayah saya untuk membuatkan misalnya surat izin praktik atau surat-surat lainnya, ya itu saya minta ChatGPT karena saya posisinya bukan sebagai sekretaris dan saya punya tugas utama lainnya, hal-hal seperti itu. Cuman kalau teman-teman saat ini adalah mahasiswa yang sedang belajar, apalagi belajar untuk membuat artikel ilmiah, itu tolong sekali ya. Biasanya ya berdasarkan pengalaman, membuat artikel ilmiah itu paling sulit apa teman-teman? Judul. Judul, menemukan judul, kemudian membuat, pendahuluan, ya, itu biasanya agak sulit, gitu. Nah, ini kan teman-teman sudah dapat ya judulnya, kemudian bikin pendahuluan pun kalau teman-teman tidak bisa bikin pendahuluan yang utuh, buatlah dulu outline-nya, buatlah dulu poin-poinnya. Kemudian nanti kalau sudah teman-teman ada waktu, bisa ini ya, berpikir dengan jernih, bisa berpikir dengan jelas. Nah, itu teman-teman bisa kembangkan poin-poin yang tadi teman-teman sudah buat. Biasanya kalau pengalaman saya itu akan lebih lancar itu justru membuat metode, kemudian lanjut ke hasil pembahasan dan seterusnya. Bagian pendahuluan itu biasanya justru saya buat belakangan. Kenapa? Ini ya, sebenarnya kan untuk buat latar belakang sudah ada di otak kita ya. Kan kita sudah tahu ini alasan kita mengembangkan topik ini atau membuat judul ini sebenarnya sudah ada. Tetapi kadang-kadang untuk membuat dalam bentuk yang utuh itu agak sulit. Sementara kalau bagian metode itu cenderung lebih mudah. Metode itu kan sudah tertentu ya. Ada kualitatif dengan jenis-jenisnya, kuantitatif dengan jenis-jenisnya, atau campuran ya, mix method, gabungan kualitatif dan kuantitatif dengan jenis-jenisnya. Kalau yang diawali dengan kualitatif itu biasanya explanatory, sedangkan kalau yang diawali dengan kuantitatif itu biasanya exploratory, itu kan. Atau yang kedua itu adalah, kajian pustaka. Kajian pustaka kan juga terbagi lagi atas 2, kalau kualitatif ada jenisnya, kalau kuantitatif itu biasanya meta analisis. Nah itu. Jadi itu lebih mudah gitu, kemudian teman-teman kembangkan dari metode penelitian yang teman-teman pilih itu cenderung lebih mudah gitu, karena kan
sudah ini saja ya, kalau kita pecah kan tidak banyak, mungkin 10 juga tidak lebih dari itu. Sementara kalau, pendahuluan itu memang benar-benar kita harus pikirkan baik-baik, sudah dia proporsinya tidak boleh terlalu banyak, biasanya cuma 10 sampai 15%. Jadi yang teman-teman tulis di pendahuluan itu benar-benar inti, jangan mulai dengan basa-basi gitu, itu karena itu tidak perlu. Poin yang teman-teman harus benar-benar gemuk gitu ya porsinya itu adalah bagian hasil dan pembahasan. Oke, itu tadi Nurhayati ya. Jadi, judulnya sudah oke, kemudian tugas satunya sudah oke, silakan lanjutkan ke tugas 2. Kemudian, berikutnya itu adalah, ini ya, Ayu ya, Ibu Ayu. Mmm, ini juga masukan dari saya juga sudah oke ya, tugas satunya, silahkan lanjutkan ke tugas, 2. Ini tidak ada masalah ya. Nanti teman-teman untuk membuat artikel ilmiah, silahkan gunakan template jurnal yang sudah ada di kelas tutorial online bimbingan artikel ilmiah ya. Kemudian, iya ya, ini kalau dari judul Dari judul pakai opsi 2 ya, ini juga sudah oke. Kemudian Mauren ya, Mauren ini juga sama ya. Ini, mmm, oh ya kalau Mauren ini kalau saya tidak salah ingat judulnya itu kita kembangkan saat web 1 kemarin ya. Jadi ini ya, kalau Mauren punya agak beda karena ada variabel moderator atau intervening, yaitu gaya belajar. Aduh mohon maaf, ini saya tidak tulis, tapi variabel interveningnya adalah gaya belajar. Jadi ini pengaruh penggunaan media audio dan video pembelajaran, ini sudah oke ya. Kemudian, ya ini silakan lanjutkan ke tugas 2. Kemudian berikutnya itu adalah, Kuni Mas Rohatun. Kalau untuk Kuni ini, oh ya, mmm, iya ya, ini ya, efektivitas penerapan video tutorial sebagai media pembelajaran terhadap kemandirian belajar ya, atau self-regulated learning. Ini punyanya Kuni malah sudah ini ya, sudah draft artikel, sudah bagus. Nah, ini silakan lanjutkan menggunakan ini ya, template jurnal pendidikan, itu silahkan. Nah, teman-teman kalau ini ya, ini kan kita sudah selesai minggu keempat, sudah akan masuk minggu kelima. Teman-teman boleh loncat gitu ya, tidak tugas 2 itu teman-teman tidak kalau tugas 2 itu kan, kalau saya tidak salah ingat buat ringkasan dari artikel yang teman-teman gunakan untuk, artikel yang teman-teman rujuk untuk, artikel ilmiah, kemudian buat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung ya. Kalau kutipan langsung itu hanya 2, sementara kutipan tidak langsung itu kalau saya tidak salah ingat 10 ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kutipan langsung itu jumlahnya sedikit, hanya 2, sementara kutipan tidak langsung itu lebih banyak. Karena kalau kutipan langsung itu kan kita mengambil tanpa memparafrase dan lain sebagainya, sehingga kutipan yang kita ambil itu nanti dia akan lebih banyak gitu ya jumlah kalimat dibanding kalau kita menggunakan kutipan tidak langsung. Dan biasanya kalau kutipan, langsung ya selain kita ambil dari hasil penelitian dari ini ahli terdahulu, peneliti terdahulu, kutipan langsung ini, model kutipan langsung, itu biasanya kita gunakan juga untuk melaporkan kembali hasil wawancara dari sampel atau objek penelitian kita, gitu. Makanya itu nanti akan banyak gitu kan kalau, satu kutipan langsung itu bisa banyak, apa ya, kalimat atau mungkin paragraf yang kita ambil itu bisa setara dengan 3 sampai 4 kutipan tidak langsung. Itu makanya di tugas 2 jumlah kutipan langsung itu hanya 2 sementara kutipan tidak langsung itu lebih banyak. Dan untuk menghindari ini ya, terdeteksi plagiasi itu biasanya
kami lebih menyarankan untuk mahasiswa itu menggunakan kutipan tidak langsung. Kenapa? Kalau kutipan tidak langsung itu kan kita pasti akan melakukan parafrase terhadap kutipan yang kita ambil, sehingga biasanya tidak akan terdeteksi plagiasi atau mirip dengan sumber atau tulisan orang lain. Itu tadi Kuni ya, sudah oke. Kemudian berikutnya itu adalah Pak Kadek Wisnu. Oh, ini kemarin kalau tidak salah Pak Kadek ya yang bertanya soal tugas 2. Jadi mohon maaf ya, ini juga lupa saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman merasa tugas 2 itu agak sulit dipahami atau menurut teman-teman Ibu, daripada saya kerjakan tugas 2, saya boleh tidak langsung mengembangkan draft artikel? Boleh, yang penting nanti hasilnya itu tetap teman-teman tetap tempatkan atau unggah tetap ya tugas 1 di tugas 1, tugas 2 di tugas 2, walaupun isi dari tugas 2 itu sudah berupa draft artikel, bukan sesuai instruksi tugas 2 yang saya berikan. Itu tidak apa-apa ya, itu lebih menghemat waktu, apalagi ini kan kita masih tinggal 4 minggu lagi ya, teman-teman punya waktu untuk mengerjakan artikel, ya 4 sampai 6 lah. Itu teman-teman bisa kejar, bisa loncat, mengembangkan draft artikel supaya nanti waktunya cukup. Saya berharap setelah tuweb kedua ini, teman-teman yang ini ya, yang punya topik atau judul artikel itu adalah artikel ilmiah, bukan kajian pustaka. Nah, ini di 1-2 hari ke depan ini teman-teman sudah bisa mengembangkan instrumen dan lalu setelah itu teman-teman sudah bisa melaksanakan penelitian. Oke, untuk Pak Kadek ini ya, ini ya. em, Judul artikelnya itu kemarin adalah digitalisasi administrasi di sekolah dalam ruang lingkup. Oh, ini nanti bisa ini ya, Pak Kadek bisa memilih dari antara 3 opsi yang saya berikan. Jadi teman-teman, judul artikel itu harus lengkap. Ada variabel bebas, ada variabel terikat, sehingga kalau pembaca itu membaca, dia sudah langsung tahu ya bahwa oh ini nanti artikel ini akan membahas tentang apa, variabel terikatnya apa, variabel bebasnya apa. Kalau judul artikel yang Pak Wisnu tulis di tugas 1 ini masih belum lengkap. Pak Wisnu bisa pilih di antara 3 opsi yang sudah saya berikan dan file ini juga sudah saya share di WA Group. Tapi silahkan lanjutkan ke tugas 2 atau mengembangkan draft artikel ilmiah. Kemudian berikutnya itu adalah Ayu Mulyadi Safitri. Itu kemarin terkait evaluasi program ya. Iya, jadi oh ya, ini Ayu juga sudah gunakan berdasarkan masukan yang kemarin saya berikan. Silahkan lanjutkan ke tugas 2 atau boleh langsung ke buat draft artikel. Kemudian berikutnya itu adalah Astuti. Ini ya, sebenarnya ya Astuti, ini menurut saya masih terlalu umum, analisis pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, ini teknologinya ini apakah dalam bentuk media pembelajaran? Rasanya iya ya, media pembelajaran ya. Nah, ini silahkan ya, ini di apa ya, diperjelas gitu ya. Kalau masukan dari saya memang seperti ini, karena memang kemarin ini ya, kayaknya saya belum komunikasi dengan Astuti, analisis pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 001 Teluk Sumbang. Oke. Kemudian ya. Oke. Tapi kalau untuk artikel ilmiah tidak buat dalam poin-poin seperti ini ya, Astuti. Nah, ini silakan teman-teman buat sesuai dengan model artikel ilmiah pada umumnya. Oke.
Nah, ini kalau teman-teman pakai ChatGPT hanya berhenti di sini saja ya, untuk membantu teman-teman membuat outline, silahkan. Kemudian untuk pengembangan dari outline yang sudah ada, teman-teman silahkan lanjutkan menggunakan ini ya, pemahaman dan pemikiran teman-teman sendiri. Astuti, kemudian berikutnya itu adalah, Pak Ahmad ya, Pak Ahmad Fajar Sani. Oke, judul artikel, mmm, ini ya, oke. Oh ya, kemarin, eee, ini ya, maunya yang kedua ya, penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint 3D untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran Al-Quran An-Hadis di Madrasah Ibtidaiyah. Ini silahkan, Pak Ahmad Fajar Sani lanjutkan. Kemudian berikutnya itu adalah Afrina Irawan. Ini ya, oke, benar ya. Penerapan model pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan kreativitas siswa SMA. Nah, Afrina ini yang saya berikan masukan, masih terlalu umum ya. Model pembelajarannya itu apa? Model pembelajaran berbasis teknologi. Apakah kan sekarang ini ya, ada banyak ya, mmm, model pembelajaran berbasis teknologinya. Apakah, sebentar, ada yang apakah blended project based adaptive learning, nah itu kan berbasis teknologi juga ya, atau, apa ya, mode pembelajaran STEM STEM itu juga ya. Kalau dulu kan STEM saja, sekarang kan ada tambahan A ya. Kalau STEM itu, apa ya, STEM itu S-nya Science, kemudian T-nya itu adalah teknologi atau teknologi, E-nya itu adalah Engineering atau teknik, kemudian ada tambahan A yaitu Art atau seni, dan yang terakhir itu adalah Mathematik ya atau matematika. Atau nanti juga saya ini ya, saya kasih masukan, nanti saya akan japri atau, model pembelajaran berbasis design thinking. Nah, itu juga adalah model pembelajaran berbasis teknologi atau model flip classroom ya dengan pendekatan project based, itu juga adalah model pembelajaran yang memang saat ini memang ini ya, yang tren ya, atau, gamifikasi tapi yang adaptive, gamified. Nah, itu juga silahkan ya. Jadi ada beberapa alternatif. Nanti setelah ini saya akan, berikan ke Afrina ya. Oke, kemudian yang berikutnya itu adalah Pak Adelio. Apakah hadir tidak ya? Oh, tidak hadir ya. Nah, ini sayang ya, Pak Adelio ini sudah 2 kali, ini kali kedua mengulang. Kemudian, tugas 1 juga tidak sesuai format, tapi ya sudahlah, nanti saya, langsung japri ke orangnya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, apakah mungkin ada yang mau bertanya atau berdiskusi? Silakan. Oh, tidak ada tampilan materi ya? Mohon maaf ya. Eee, tapi ini tadi saya cuma bahas-bahas aja sih. Tidak tidak ada hal yang terlalu ini sekali, baru sekali. Oke. Oh, tidak ada ya? Mohon maaf ya. Tapi tadi saya cuman, membahas-bahas saja ini ya, tapi secara keseluruhan teman-teman bisa lanjutkan ke mengerjakan draft artikel. Silakan Pak Wisnu. Baik, terima kasih Bu.
Saya mau bertanya tentang 2 hal untuk sementara, Bu, ya. Iya, Halo? Pak, silakan. Silakan suaranya Eee terdengar jelas. yang pertama yang saya tanyakan sama seperti yang didiskusi di e-learning, Bu, Mhm. eee Oh, masalah kutipan itu, Bu. Kalau misalnya tugas satu mmm, kan saya hanya mengambil kutipan, mhm, secara acak, Bu, ya, bukan mmm, apa namanya tuh, tidak langsung saya buat di, artikelnya. Kalau mmm, misalnya nanti di kedepannya, saya ngubah kutipannya itu apa boleh, Bu, ya? boleh. Oh, iya. Kemudian saya juga setelah setelah Pak Wisnu ya, yang WA saya tanya terkait tugas 2 itu ketika saya lihat soal tugas 2 juga, oh ya ini saya harus revisi ya di, 2 tahun kali ke depan, karena itu teman-teman nanti akan buang waktu. Teman-teman, untuk meringkas artikel itu kan ini ya, butuh waktu ya, artikelnya ada 10 saja, 10 itu sebenarnya masih sedikit. Itu kalau masing-masing artikel teman-teman harus ringkas, itu juga sayang waktunya, waktu dan tenaga. Sementara dari satu artikel itu kan kita tidak butuh semuanya ya, semua bagian. Mungkin kita cuman butuh bagian hasilnya saja untuk mendukung ini ya, latar belakang atau landasan teori kita misalkan. Jadi tidak perlu baca semuanya sebenarnya. Makanya ini nanti tugas 2 akan saya revisi dan teman-teman kalau, mau lanjut langsung ke pengerjaan draft artikel silahkan, tapi teman-teman harus tetap unggah di tempatnya tugas 2 itu saya paham, itu saya tahu, saya paham maksudnya. Mhm. Jadi kalau Iya, iya. misalnya di tugas 1 kemarin itu teman-teman, termasuk Pak Wisnu sudah ambil kutipan dari artikel tertentu, ternyata waktu berjalan ternyata tidak butuh, teman-teman malah butuh yang lainnya, itu yang lebih cocok dengan artikel, dengan judul artikel, itu silahkan, boleh-boleh saja gitu, itu tidak apa-apa. Yang yang dibutuhkan kan sebenarnya skill atau keterampilan teman-teman, masalah isi dari awal kemudian nanti, berjalan itu ternyata ada perubahan atau bahkan ada bagian yang dibuang yang teman-teman ada di tugas satu, tetapi ketika teman-teman kembangkan ternyata, "Oh ini kurang tepat, oh ini ternyata kalau saya ambil judul yang ini, nanti saya justru butuh waktu banyak, sementara waktunya ini tidak cukup. Saya harus batasi sampai segini saja." Artinya ada bagian yang dibuang. Tidak apa-apa teman-teman ya, jadi itu silahkan saja. Jadi nanti kalau kita bandingkan antara tugas satu sampai artikel final itu ternyata tidak sama persis gitu ya, tidak jalan dari awal sampai akhir, itu tidak masalah, itu tidak sama sekali tidak ada masalah. Oke, Nggih, Bu, terima kasih atas masukannya. baik. Untuk yang pertanyaan kedua, kemarin saya bingung masalah judul yang Ibu rangkum di WA grup itu, Bu. Kan Ya, ada opsinya. Saya kira opsinya itu, apa namanya itu, bahan untuk penelitiannya, Bu. Ternyata itu opsinya, pilihannya judul-judul, Bu, ya? iya, Oh, iya, iya. mhm. Nanti saya perbaiki judulnya, Bu, ya? Oke, iya iya. Iya, Ini iya. cuman cuman mengemas saja. Ide dari artikel ilmiah itu tetap yang Pak Wisnu mau, cuman pengemasan dalam judul, nah itu yang opsi satu, opsi 2, opsi 3 itu ya Heeh. maksud Iya, saya. iya, Bu. Oke, baik baik Bu, baik, terima kasih. Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya? Nah, ini saya sambil oh ini saya sudah ini sih, sudah unduh ya, tugas 2. Sebentar, tugas 2. Intinya begini teman-teman, saya sangat paham, teman-teman ini kan, kuliah sambil bekerja ya. Intinya di tugas 2 dan tugas 3, tugas satu kan aman, itu harus ada isinya, teman-teman unggah gitu ya. Karena teman-teman tidak bisa lanjut ke tugas berikut kalau belum mengerjakan tugas sebelumnya. Tidak bisa lanjut ke tugas 3 kalau tugas 2 tidak dikerjakan. Mudah-mudahan waktu 1, 2 hari ini masih cukup untuk teman-teman bisa mengerjakan
tugas 2 langsung saja buat outline atau draft, bukan outline ya, draft artikel ilmiah berdasarkan masukan yang sudah saya berikan. Kemudian ini ya, kita lihat tugas 2 dari Ayu dan Astuti ya. Ini adalah bahan pembelajaran untuk teman-teman yang lain. Oke. Nah, teman-teman kalau misalnya tidak muncul, nanti tolong sampaikan ke saya. Nah, kalau sekarang muncul tidak? File Word Muncul, dari muncul ya? muncul Ibu dari Ayu Oke. Mulyadi Muncul, Savitri. Bu. Oke, Sudah. baik. Sebentar, ini supaya sebentar. Ini supaya jangan ada merah-merahnya. Oke. Nah, ini ya. Pertama terima kasih ya Ayu karena sudah mengerjakan tugas 2 sesuai instruksi soal, tapi untuk teman-teman lainnya tidak apa-apa. Ini sebenarnya saya agak kasihan ya, mohon maaf. Nah, oke, pertama hindari typo ya atau kurang-kurang huruf. Ya, kemudian oke ya. Nah, ini saya hanya berikan contoh saja ya. Nanti setelah itu tolong Ayu perbaiki. Ini saya pakai track changes lah supaya bisa kelihatan. Ini juga tidak pakai titik 2 ya, tapi pakai koma perilaku rasanya. Oke. Tapi ini kan hanya ini saja ya. Hanya ringkasan saja. Nanti Ayu silakan lanjutkan ke mengembangkan draft artikel ilmiah. Ayu, ini tolong audionya tolong di-mute dulu ya, mikrofonnya tolong di-mute dulu. Oke, terima kasih. Oke. Ini ya, setelah tanda baca itu ada spasi. Kemudian ini dalam ini huruf kecil, jangan kapital. Ini ya, mohon maaf ya, ini ada kurang-kurang huruf ya. Jangan supaya enak dibaca. Kemudian jenis hurufnya sama ya. Nanti setelah ini silakan Ayu kembangkan menggunakan ini ya. Aduh apa namanya? Template jurnal pendidikan UT. Ini juga kenapa ya? Ini soalnya ini ada spasinya banyak sekali. Oke. Kalau Ayu ini evaluasi program pelatihan kan? Oke. Sebentar. Kompetensi guru. Oke. Kompetensi perpaduan personal, keilmuan teknologi, sosial, dan spiritual. Koma dulu, dan spiritual secara bersama-sama akan membentuk bukan profesi ya, profesionalitas ya, profesionalisme guru, kompetensi penguasaan materi, pemahaman, ajaran. Oke lah. Kompetensi pedagogik. Oke. Oke. Nah, ini Ayu lanjutkan ke ini ya, membuat ini ya, draft artikel ilmiah. Nah, ini nanti saya akan bagikan lagi ke Ayu. Jadi ini ya, oke, ini rangkuman berarti saya tambahkan di sini. Jadi nanti Ayu, karena ini menarik ya, maksudnya kan kompetensi guru itu kan ada beberapa, tetapi Ayu hanya pilih kompetensi pedagogik. Jadi ini dalam latar belakang nanti Ayu uraikan terkait kompetensi guru. Itu kan ada 4 ya, ada 4
kompetensi, apa ya, peran atau manfaat kompetensi guru terhadap apa ya, kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan itu apa saja. Kemudian itu kan pasti kondisi ideal ya. Terus kondisi real, terutama eh, terutama eh, real di Indonesia, terutama di daerahnya Ayu ya, entah itu di provinsi atau provinsi atau di kota atau kabupaten, supaya nanti datanya Ayu tidak terlalu banyak, pekerjaannya Ayu juga tidak terlalu banyak, tetapi nanti pembahasannya yang kita buat lebih eh, detail, lebih dalam. Kemudian, nah setelah sudah, mengapa hanya kompetensi pedagogik, kompetensi pedagogik, pedagogik yang Ayu angkat atau potret mungkin menurut Ayu kompetensi pedagogik ini yang paling penting. Artinya, kalau kompetensi pedagogik ini bisa meningkat, tiga kompetensi lainnya itu bisa ikut meningkat atau terangkat juga. Bisa jadi seperti itu. Atau pelatihan yang ada itu biasanya hanya terkait kompetensi pedagogik. Bisa saja kan? Gitu. Pedagogik. Ya, pedagogik. Kemudian, nah itu setelah itu Ayu bisa paparkan jenis ya, jenis atau model pelatihan apa saja yang selama ini diikuti oleh guru ya. Nah, ini kan sebenarnya prinsipnya Ayu akan mengambil data sekunder kan. Jadi ini kegiatannya sudah berjalan. Ayu sederhananya, secara gampangnya, mudahnya itu hanya ini ya, menggali ini ya, apa namanya ya, pendapat atau opini dari guru yang sudah mengikuti kegiatan pelatihan kan. Jadi kira-kira kesan mereka apa, apakah memberikan manfaat atau tidak. Kemudian ya apakah memberikan pelatihan-pelatihan tersebut memberikan pengaruh yang baik terhadap ini ya pelaksanaan pembelajaran atau pengajaran yang guru terapkan di sekolah gitu kan, di depan kelas. Apakah ada perubahan ketika sebelum mengikuti kegiatan pelatihan dengan sesudah mengikuti kegiatan pelatihan. Bisa paparkan jenis-jenis model. Intinya ini saja sih, dengan ada Ayu bisa tambahkan hal-hal lain yang mungkin saya terlewat sampaikan. Bagian latar belakang rasanya cukup itu saja ya. Kemudian nanti masuk ke metode penelitian, ini saja ya, kualitatif dengan pendekatan deskriptif saja gitu ya. Jadi nanti ada survei, kemudian ada angket. Selain ke guru, ya, Ayu juga bisa berikan ke siswa. Benar tidak setelah gurunya mengikuti kegiatan pelatihan, ada pembaharuan ketika guru mengajar gitu ya. Dia ketika sebelum mengikuti kegiatan pelatihan, guru hanya ceramah saja kan. Mungkin setelah kegiatan pelatihan, guru sudah menggunakan media. Jadi kegiatan pembelajaran itu lebih menarik gitu ya, tidak membosankan. Hal-hal seperti itu. Nah, ini juga ya, ini masukan bukan cuma untuk Ayu, tetapi untuk Bapak, Ibu, atau teman-teman lain. Untuk kutipan, itu kita hanya pakai
nama belakang penulis, ya. Kemudian, ya, ini juga tidak boleh ya kutipan di atas kutipan, ya. Jadi dalam siapa itu tidak boleh. Teman-teman harus ambil rujukan aslinya, ya. Dan ini zaman sekarang ini sudah tidak sulit lagi, teman-teman. Kenapa? Sudah gampang teman-teman googling saja itu bisa dapat, ya. Kalau teman-teman tidak bisa dapat, misalkan ini Diktop ini adalah buku, tidak harus buku utuh, ya. Mungkin hanya cuplikan saja itu juga boleh, ya. Jadi apa ya, teman-teman jangan ambil dari apa ya, penulis sekunder gitu ya. Kalau Diktop itu cari Michael Diktop, cari sumber aslinya. Ini nanti tolong menyesuaikan ya. Menyatakan bahwa untuk menjadi guru yang inovatif di abad 21, tanda petiknya bukan di sini ya, tapi eh, untuk dan seterusnya. Untuk menjadi di abad ada beberapa kriteria antara lain tidak cepat puas hati dengan perubahan, oke, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian juga untuk menulis sumber kutipan, tidak perlu pakai halaman ya, langsung tahun saja. Agak jarang gitu pakai halaman. Oke. Oke. Iya, kemudian saya baca itu ada penyusun. Penyusun ini maksudnya apa ya, Ayu ya? Kalau dari harusnya ada nama kan, kalau dalam tim, nah itu juga teman-teman bisa lihat kembali ya aturan menulis sumber kutipan. Kalau kutipannya itu lebih dari berapa, ada yang 7, ada yang 9, itu tidak perlu ditulis semuanya. Bisa ditulis nama penulis pertama, kemudian yang lain-lainnya itu ditulis dengan DKK atau et al. Nah itu juga boleh seperti itu. Ini penyusun. Kalau dari kementerian kan tetap harus ditulis ya, kementerian bla 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 gitu. Kalau itu adalah tim berarti nama penulis pertama saja yang Ayu atau teman-teman lain tulis. Oke. Ya. Nanti silahkan Ayu lanjutkan ya. Eh, Sampai di sini ada pertanyaan mungkin silakan. Baik Bu, terima kasih atas perbaikannya. Nanti saya akan lanjutkan agar lebih baik lagi hasilnya. Oke. Oke, baik. Berikutnya itu adalah Astuti ya. Ini sambil saya lihat juga. Ini ya, ini adalah punyanya Astuti. Astuti tadi ini ya, pembelajaran berbasis teknologi kalau tidak salah ya. Oke, oke. Sudah bagus ya. Ini silakan Astuti lanjutkan. Oke. Oke. Apakah ada pertanyaan mungkin dari Astuti? Silahkan. Atau tidak ada? Hmm, Sebentar ya.
sebentar ya. Tadi punyanya Ayu ya. Saya ini ya, saya bagikan di WA grup ya, karena nomor HP kalian tidak ada namanya, mohon maaf. Kemudian kalau Astuti ini Astuti sebentar. Oh ya, penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Oke ya. Nah, itu kan masukan dari saya adalah pertama revisi judul, analisis pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Kemudian variabel bebasnya itu adalah pemanfaatan teknologi ya. Nah, ini berarti nanti Astuti mau lihat teknologinya itu dalam bentuk apa, Astuti? Contohnya bagaimana? Izin Bu, Mm-mm. ini dalam bentuk praktek di dalam kelas. Oke. Yang dimaksud dengan teknologi itu apakah hal-hal yang berkaitan dengan komputer atau bagaimana? Ya, sejenis murid menggunakan komputer dalam pembelajarannya. Dan juga aplikasi-aplikasinya juga ya mungkin ya. Kalau Iya, komputer itu iya, kan cuman ya atau tidak, tetapi kalau iya, aplikasi itu kan pasti lebih lebih luas ya. Oke, iya, baik, baik, baik. Nanti silakan lanjutkan ya, Astuti. Ini ya nanti Bu, SD ya. ya Bu, Kalau SD itu sudah ini ya, sudah SD mungkin kelas-kelas atas ya 4, 5, iya, 6 gitu. Oke, iya oke, Bu. oke. Baik. Nanti silakan lanjutkan ya, teman-teman. Kalau juga nanti ada yang butuh instrumen, kita bisa diskusikan ya. Teman-teman boleh sampaikan di WA group atau boleh japri saya. Siapa tahu saya juga punya instrumennya, nanti saya akan bagikan. Dan teman-teman, kalau misalnya teman-teman googling gitu ya, dapat mungkin tidak apa-apa skripsinya orang atau siapa begitu yang sudah ada instrumen, itu teman-teman boleh pakai. Kenapa? Kalau kita menggunakan instrumen yang sudah ini ya, sudah pernah ada uji validitas, reliabilitas, nah kita tidak perlu bikin lagi gitu ya, uji validitas dan reliabilitas tersebut. Kita tinggal gunakan saja. Sementara kalau teman-teman benar-benar bikin dari nol gitu ya, mengembangkan instrumen yang baru, nah itu kita harus ada tahapan untuk uji instrumen tersebut ya. Uji validitas, apakah itu validitas oleh expert judgment atau uji validitas empiris. Artinya instrumen tersebut kita sebar ke objek penelitian, kemudian nanti kita uji gitu validitas dan reliabilitasnya. Kalau misalnya ya ternyata instrumen yang teman-teman lihat gitu ya, ada di artikel atau di skripsi atau tesis atau apapun itu, ternyata butuh revisi, ya itu silakan teman-teman revisi. Kalau revisinya itu hanya minim ya, misalnya teman-teman hanya ganti mungkin nama tempat gitu kan, atau mungkin apa ya, modelnya, nama jenis modelnya yang diganti hanya ganti-ganti sedikit gitu ya, hanya terkait penamaan saja, nah itu tidak masalah. Tetapi kalau proses adaptasi atau penyesuaiannya itu cukup mayor, cukup besar, nah itu teman-teman boleh lakukan ini ya, uji expert judgment. Itu teman-teman boleh berikan ke saya atau nanti saya juga akan teruskan ke dosen lain gitu untuk dilihat, direvisi. Tidak perlu sampai empiris, tidak apa-apa. Oke. Oke. Besoknya Pak. Surat dibaca. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Sebenarnya tuh web kedua tuh agak nanggung ya. Maksudnya
ini juga saya mau bahas, tapi kan teman-teman baru mengerjakan tugas 1, sementara tugas 1 menurut saya tidak ada masalah. Kalau ada di antara mahasiswa yang ini ya, yang artikelnya butuh revisi agak banyak, biasanya saya akan sampaikan langsung ke mahasiswanya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Iya, nanti teman-teman itu bisa langsung ya. Jadi nanti eh, untuk tugas 2 dan seterusnya, ini kelihatan kan? Jadi saya sedang buka tutorial online. Teman-teman lihat tidak? Iya, Ibu, kelihatan. Iya Lihat, ya, Bu. lihat ya. Oke, jadi nanti pakai untuk tugas 2 dan seterusnya itu teman-teman langsung pakai, sebentar dia di mana ya? Eh, hmm, ini ya, template template artikel ilmiah yang ini. Kalau sekarang muncul tidak? Belum Oh, ada, Bu. sebentar ya, saya ulang. Nah, kalau sekarang muncul ya, jurnal pendidikan. Lihat tidak? Ada tidak? Ya, muncul, Ibu. Nah, iya. Muncul, Jadi muncul. nanti teman-teman buat seperti ini ya, pakai template jurnal yang ini. Ini teman-teman masukkan nama teman-teman, silakan ikuti. Abstrak ini boleh yang terakhir. Tapi kalau ternyata teman-teman sudah tahu bisa mengisi abstraknya, silahkan. Keywords itu penting, 3 sampai 5 kata, silakan teman-teman isi dan seterusnya ya. Jadi untuk teman-teman, untuk tugas 2 dan seterusnya, silahkan teman-teman boleh gunakan langsung mengerjakan draft artikel ilmiah menggunakan template ini. Tapi kalau teman-teman ternyata saat ini sudah terlanjur mengerjakan tugas 2 sesuai instruksi soal, teman-teman hanya belum sempat unggah saja, boleh silahkan unggah. Gitu ya. Oke. 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 Oke, kemudian juga saya ini di antara teman-teman ada yang sudah familiar atau pernah menggunakan Mendeley tidak? Aplikasi Mendeley. Oke. Nah, di tutorial online itu juga ada penjelasan tentang aplikasi Mendeley ya. Cuman saya lupa dia di aktivitas belajar berapa. Nanti teman-teman akan lihat. Dan itu juga ada pedoman atau video tutorialnya kalau saya tidak salah ingat ya terkait aplikasi Mendeley ini. Jadi Mendeley ini sebenarnya prinsipnya itu adalah dia itu semacam untuk apa ya? Iya, merekap artikel ilmiah yang kita gunakan. Jadi nanti teman-teman, artikel ilmiah teman-teman yang teman-teman pakai, kalau dia ada DOI. DOI itu apa ya? Digital Object Identifier, ya. Biasanya dia dalam berupa link ya. Itu teman-teman tinggal copy, teman-teman tinggal masukkan di Mendeley, itu nanti dia otomatis akan muncul. Mulai dari nama penulis, tahun berapa, judulnya apa, nama jurnal apa, dan seterusnya. Jadi itu akan sangat memudahkan teman-teman. Tetapi kalau tidak ada DOI atau DOI-nya itu ternyata tidak aktif atau tidak berfungsi, ya berarti teman-teman masukkan manual. Mendeley ini fungsinya adalah yang pertama selain memudahkan pekerjaan teman-teman, nanti baik di itu ya, di sumber kutipan, penulisan sumber kutipan dengan apalagi di bagian daftar pustaka itu nanti akan jadi rapi, teman-teman. Kan kadang-kadang kalau misalnya kita buat secara manual, kadang-kadang itu kan ada yang ini ya, ada yang keliru atau yang tidak konsisten gitu ya. Contoh ya, kalau judul judul artikel itu kan huruf pertama saja, yang huruf besar, selanjutnya itu huruf kecil, kemudian dia ditulis dengan huruf tegak.
Sementara kalau buku itu yang kita tulis dengan huruf miring, italic gitu. Sementara kalau artikel itu yang nanti jurnal, nama jurnalnya itu yang kita tulis dengan huruf miring atau italic, hal-hal seperti itu. Nah, itu biasanya kalau kita buat manual, itu kadang-kadang hal-hal seperti itu terlewat. Sementara kalau kita gunakan Mendeley, teman-teman, itu kita hanya tinggal klik saja, dia akan otomatis muncul, ya. Apalagi kalau nanti, kalau teman-teman sudah selesai dari sini, teman-teman mau submit ke jurnal, nah masing-masing jurnal itu punya gayanya masing-masing. Kebetulan template jurnal yang kita gunakan itu adalah template jurnalnya UT, Jurnal Pendidikan, ya. Sudah ada. Teman-teman sudah buat nih, ternyata untuk mata kuliah artikel ilmiah kita pakai modelnya seperti ini karena mengikuti template jurnal pendidikan. Tetapi ternyata ketika teman-teman sudah selesai, teman-teman kepingin submit ke jurnal lain, mungkin karena lebih cepat atau teman-teman punya kenalan di situ, teman-teman merasa lebih cocok. Nah, itu pasti teman-teman harus menyesuaikan template artikel gitu kan. Nah, itu nanti bisa jadi di cara penulisan kutipan dengan daftar pusaka itu juga beda. Kalau teman-teman sudah pakai Mendeley, teman-teman tinggal ganti saja di bagian apa ya, entah pengaturan atau apapun itu, eee, gaya mana yang teman-teman mau pakai, apakah itu APA style atau, IEEE atau Harvard dan seterusnya itu. Jadi sudah lebih mudah. Kalau teman-teman pernah baca artikel, itu kan ada sumber kutipan itu yang tulis dengan nama, diikuti dengan tahun. Ada yang pakai angka saja kan. Nah itu hal-hal seperti itu yang akan lebih mudah kalau teman-teman menggunakan Mendeley. Tetapi kalau misalnya teman-teman merasa masih belum perlu karena artikel yang teman-teman kutip ini kan juga tidak banyak ya, mungkin cuma 10 sampai 25 untuk kepentingan mengerjakan artikel ilmiah, untuk tugas mata kuliah artikel ilmiah. Tidak pakai Mendeley, Bu, tidak perlu. Tetapi nanti kalau-kalau ya teman-teman ternyata artikel yang teman-teman rujuk itu sudah semakin banyak ya, apalagi kalau nanti itu teman-teman sudah pintar membuat artikel ilmiah, teman-teman tertarik membuat artikel ilmiah menggunakan pendekatan kajian pustaka itu biasanya minimal 50 gitu ya, artikel yang dirujuk. Nah, itu teman-teman pasti akan sangat terbantu dengan menggunakan Mendeley. Oke. Ya, jadi setelah ini bisa ya, bisa belajar-belajar, bisa coba-coba menggunakan Mendeley. Kemudian untuk teman-teman mau cari artikel ilmiah juga itu bisa pakai ada aplikasi namanya Publish and Perish. Sebentar ya, saya sambil lihat. Rasanya itu saya juga sudah masukkan di ini di kelas tutorial online untuk artikel ilmiah. Sebentar, saya sambil lihat-lihat ya. Publish and Perish. Sebentar, saya lihat di bahan tutorial online. Sebentar. Oke, Perish. Oh. Oh, ini kayak tidak saya masukkan. Tetapi rasanya tuh ada ini ya. Saya ada masukkan cara ini, cara mencari artikel sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi kalau sekarang cari di Google Scholar juga sudah mudah sih, tidak sesulit dulu. Ada namanya aplikasi itu Publish and Perish. Bentar ya. Jadi itu teman-teman bisa lebih rinci yang teman-teman mau. Misalnya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kan harus update ya 10 tahun terakhir. Berarti dari tahun 2015 sampai 2025. Kemudian yang mau dicari variabelnya apa, spesifik ke itu saja. Kemudian teman-teman mau pakai bahasa apa. Apakah bahasa Indonesia saja atau campuran bahasa Indonesia dan Inggris, itu silahkan. Jadi ini ya, Publish and Perish. Kalau di laptop saya ini saya install, tapi rasanya bisa juga yang, tidak harus di-install. Jadi kita pakainya itu ini saja, pakai web saja. Ini silahkan, gitu.
Oke, Bapak, Ibu, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Mudah-mudahan teman-teman tidak mengalami kendala ya ketika mengerjakan artikel ilmiah. Oke. Oke. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada lagi, saya akhiri kegiatan web kedua ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa melanjutkan mengerjakan tugas, mengerjakan artikel ilmiah. Ini benar-benar tidak ada yang bertanya ya, supaya saya ini ya. Oke, mudah-mudahan kegiatan web kedua ini cukup jelas ya, dan juga bisa membantu teman-teman mengembangkan artikel ilmiah. Ya, saya berharap teman-teman ini ya, program mata kuliah ini cukup sekali saja bisa lulus supaya teman-teman bisa selesai dan juga bisa ini ya, bisa mendapat gelar sesuai dengan keinginan dan harapan teman-teman dan juga lulus dengan nilai yang bagus. Oke, baik jika sudah tidak ada lagi, dengan demikian cukup sekian kegiatan web kedua kita hari ini. Jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kalau teman-teman setelah ini ada kendala atau ada pertanyaan, teman-teman boleh sampaikan di WA Group atau boleh japri saya. Baik, selamat siang dan semoga teman-teman sekalian sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, Siang. Bu. Terima Selamat kasih, siang. Bu.